Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fitri Rahmawati dari kelas 11 TKJ 1, sekolah dari SMK Plus Al Hasanah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi pilan, routing statis, dan routing dinamis. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi tentang pilan. Sesuai namanya, virtual LAN atau yang disingkat pilan adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Segmen jaringan yang sama ini maksudnya secara fisikal. Jika ada 6 komputer terhubung ke satu switch, berarti 6 komputer tersebut berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, dengan pilan, kita bisa membuat 6 komputer tersebut berada di beberapa jaringan yang berbeda meski terhubung ke switch yang sama. Jika bingung, sederhananya pilan adalah protokol yang digunakan untuk membuat beberapa jaringan pada perangkat switch. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pilan. Kelebihan menggunakan pilan. Pertama, security atau keamanan. Maksudnya, dalam jaringan memang sangat penting, sehingga dengan memakai pilan, keamanan data dari setiap divisi sanggup dibentuk tersendiri. Alasannya ialah segmennya sanggup dipisah secara logika dan lalu lintas data dibatasi segmennya. Yang kedua, cost reduction atau hemat biaya. Dengan memakai sistem pilan, maka sanggup dilakukan penghematan biaya, yaitu dihasilkan dari tidak diperlakukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Dan yang ketiga, higher performance atau performa yang lebih baik. Sistem pilan memungkinkan pembagian jaringan layer kedua dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil sehingga akan mengurangi kemudian lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Yang keempat, broadcast storm mitigation. Pilan juga memungkinkan dilakukan pembagian jaringan ke dalam pilan akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadinya alasannya ialah adanya pembatasan broadcast domain. Yang kelima, improved its step efficiency. Dengan memakai pilan dalam jaringan akan memudahkan administrasi jaringan. Alasannya ialah pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan menyebarkan dalam segmen yang sama. Yang terakhir, keenam, yaitu simpler project or application management. Pilan menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Nah, jadi itu kelebihan menggunakan pilan, yaitu ada 6. Dan sekarang saya akan menjelaskan kekurangan pilan. Yang pertama, secara logika, jaringan pilan berbeda network tetapi secara fisik satu network. Artinya, jika network utama bermasalah, maka semua pilan akan terkena dampaknya. Dan yang kedua, ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut malah dikirim ke semua pilan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu ketika jumlah host di dalam pilan banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Nah, sekarang saya yang kedua akan menjelaskan materi tentang routing statis. Routing statis atau statis routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi.
Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar, tidak disarankan menggunakan routing statis. Nah, jadi setiap routing pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya routing statis. Kelebihan routing statis. Pertama, meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Dan yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, routing statis lebih aman. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu administrator bebas menentukan jalur jaringan. Nah, jadi itu kelebihan routing statisnya. Dan sekarang kekurangan routing statis, yaitu yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Yang kedua, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Yang keempat, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Itu kekurangan routing statis. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan materi tentang routing dinamis. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Routing dinamis atau dinamis routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur routing secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Administrator tidak bisa menemukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah secara otomatis berjalan. Pengisian dan pemeliharaan pada routing table dilakukan secara otomatis, sehingga antara router satu dengan lainnya saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat, tujuan, dan menerima tabel routing. Ada beberapa macam routing dinamis yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama RIP, singkatan dari Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP, yang itu singkatan dari Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga OSPF, singkatan dari Open Shortest Path First. Yang terakhir, yang keempat, BGP, singkatan dari Border Gateway Protocol. Nah, itu sekilas pengertian dari routing dinamis. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Kelebihan routing dinamis, yang pertama, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang kedua, bisa digunakan jaringan berskala besar. Dan yang ketiga, jika ada jalur yang rusak, akan tetap aman. Yang terakhir atau yang keempat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Nah, jadi itu kelebihan routing dinamis, ada 4. Dan sekarang saya akan menjelaskan kekurangan routing dinamis, yaitu yang pertama, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Yang kedua, jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan dari administrator. Dan yang terakhir atau yang ketiga, membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Nah, jadi itu materi yang
terakhir yang telah saya sampaikan itu routing dinamis. Ya, sekian hasil dari presentasi yang bisa saya sampaikan atau materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.